عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, karunia dan hal-hal yang baik sampai pagi hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang sama-sama kita rasakan, nikmat besar, bukti secara nyata rahmat dan karunia Allah yang saat ini kita rasakan adalah dengan izin Allah kita masih menjadi orang-orang yang Allah izinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan bagi yang puasa hari Ramadan. Kalau yang puasanya bisa atau mungkin mudah-mudahan Allah jaga Allah berikan kesehatan, Allah sempurnakan dalam ketaatan menjelang nantinya mulai tarawih dan besoknya mulai puasa. Dan mungkin insya Allah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan singkat kali ini pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini oleh Allah adalah kajian yang mungkin akan selalu atau kajian yang akan menjadi konsumsi awak selama bulan Ramadan. Ustaz-ustaz awak, guru-guru mungkin akan menyampaikan hal-hal yang sama. Namun karena sudah bertepatan dengan bulan suci yang penuh keberkahan ini, sudah sewajibnya, apalagi hari-hari awal kan Bu, kami ingin ikut serta mengingatkan kepada kita semua terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu jadi mungkin hal yang Allah ketahui Pak, kalau awak berbicara, kalau sekarang kita berbicara tentang karunia Allah, tentang pemberian Allah, Allah berikan kepada setiap kita 24 jam dalam satu hari. 24 jam dalam hitungan satu hari itu Bu. Maka sepakat para ulama berdasarkan hadis dan keterangan-keterangan syar'i bahwa waktu yang paling tepat, waktu terbaik yang Allah anugerahkan dalam 24 jam itu adalah di sepertiganya malam. Karena dalam hadis Allah akan turun ke langit dunia dan Allah akan menjawab seluruh doa-doa. Maka dalam 24 jam itu waktu terbaiknya adalah di sepertiga malam. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang hari-hari dalam satu pekan, kita punya 7 hari dalam satu pekan, dari hari Senin sampai kepada hari Ahad. Maka sepakat juga para ulama bahwa Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat. Maka setiap waktu itu ada waktu terbaiknya Pak. Kalau satu hari di sepertiga malam, kalau dalam satu pekan atau satu minggu itu hari Jumat. Dan ketika Allah anugerahkan kepada kita semua dalam penanggalan dalam waktu hitungan kita itu ada 12 bulan yang Allah titipkan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Hijriah lah yang hitung Pak. Masehi memang hitungan yang insyaallah pakai lo dalam Islam, tapi kita berbicara tentang Hijriah, maka Allah berikan dari mulai Muharram sampai kepada Dzulhijjah. Maka sepakat para ulama, dijelaskan juga oleh Rasulullah, tak ada waktu yang lebih baik, tak ada bulan yang lebih baik dibandingkan dengan bulan suci Ramadan. Ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti mengetahui, tidak sembarang-sembarang akhirnya masuk ke Ramadan dan awak anggap Ramadan itu tidak spesial sebagaimana bulan-bulan lain. Awak anggap Ramadan itu hanya mereka harus mengingat ketika bertemu dengan Ramadan. Nah, begitu juga sebagaimana hadis tadi, perlu ketahui Pak, perlu sadari mana dalam Al-Quran Pak, dalam Al-Quran Allah tidak pernah sama sekali menyebutkan nama bulan dari Muharram, Safar, Jumadil, tidak pernah ada dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Begitu Allah sendiri langsung memuliakan bulan ini. Allah memuliakan bulan Ramadan. Bulan lain tidak pernah disebutkan, bulan lain tidak pernah Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Tapi karena saking mulianya bulan ini, Allah sebutkan dan Allah menjadikan satu-satunya bulan yang disebut. Dan ada analogi sederhana yang kami sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita tidak terjebak dan menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Karena ada analogi yang pernah kami dengarkan yang ingin kami bagikan juga, analogi anak ketek Bu.
Ada anak ketek yang misalnya diagia berlian gini diagia berlian ke anak ketek tuh ngarati berlian. Kalau yang punya ini kok berlian, enggak kan? Nyo akan tahu haraku berlian itu, dan nyo mungkin akan menganggap berlian itu untuk kacau, kok bentuknya tidak lebih baik daripada kelereng yang biasanya mainannya gitu kan? Kok kelebihan kelereng? Menurut anak ketek, karena nyo tidak paham nilai dari berlian itu. Tapi ketika berlian itu kita berikan kepada tukang ameh, misalnya tukang ameh itu lah mulai mengerti ku berlian kok haragunya. Boleh betul berlian tuh aja kah spesialisnya permataan gitu. Tahunya nilai berlian kok langka banget itu haragunya miliaran. Mungkin ketika awak aja berlian yang awak dapat di jalan atau tukang permata tadi awak pun bahkan hargai deh tukang permata tadi ketika kita sudah memberikan berlian. Maka ketika sesuatu itu dipahami nilai berharganya itu, maka sikap yang akan kita berikan itu juga akan tepat. Maka dengan pertemuannya Ramadan ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan awak jadi anak ketek dulu nawak. Jangan awak menjadi anak ketek yang tak paham. Ketika kita masuk bulan Ramadan, awak anggap Ramadan itu tidak lebih dari bulan-bulan lainnya. Awak tetap menjalani hari, awak hari-hari biasa di hari-hari nanalu. Awak biasanya santai-santai saja dalam ibadah. Masuk bulan Ramadan awak ada itu loh. Awak di bulan-bulan sebelum Ramadan, ada dulu kira di bulan Ramadan. Karena perlu kita pahami Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, bagi kehidupan para sahabat terdahulu, para salafus saleh menanggapi ketika datangnya bulan Ramadan ini, Pak Bu. Mungkin akan sering kita dengar apa yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif beliau, dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Pak, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan, kan jauh itu Pak, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, para salaf itu sudah meminta dan berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saking mulianya dan saking berharapnya para orang-orang soleh itu dan orang-orang berilmu itu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bahkan Rasul kita, Rasul tercinta, karena tahu banyak hadis itu, Rasulullah itu orang yang dijamin masuk surga, Pak. Rasulullah itu tidak bertemu, andai lah dia kata ada bulan Ramadan, Rasulullah itu lah dijamin masuk surga. Rasulullah itu adalah seorang yang maksum, yang Allah jaminkan surga, Allah peruntukkan surga untuk beliau. Tapi Rasulullah SAW sekalipun kita ketahui, kan di bulan Rajab Rasulullah lah berdoa Pak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan Rasul sekalipun yang Allah dijamin surga untuk beliau, yang Allah pasti kedudukannya di surga, tapi ternyata Rasulullah sendiri itu masih berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Awak gini kok Bu, setidaknya awak yang hadir pada subuh ini yang sehat, bugar, alhamdulillah benar menikmati bulan Ramadan. Awak mungkin Bu, untuk awak sama-sama berdoa, tapi ada orang yang akhirnya bahkan tak pernah berdoa, Pak. Tak pernah berdoa, tiba-tiba bulan Ramadan selesai. Itu kan istilahnya Allah berikan anugerah, Allah berikan nikmat, Allah berikan kesempatan kepada dia, Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Bahkan kita mungkin tak pernah berdoa untuk masuk dengan Ramadan, Pak. Tapi akhirnya Allah izinkan juga kita untuk bertemu dengan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keberkahan yang Allah titipkan pada bulan ini. Banyak maghfirah, ampunan-ampunan yang Allah hadirkan pada bulan ini. Kalau di bulan lain awak minta ampun ke Allah, awak memohon ampun, memohon taubat kepada Allah di bulan-bulan lain, Pak, tapi berlipat ganda ketika kita melakukannya di bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukankah ketika kita berpuasa, hadisnya mungkinlah sangat-sangat familiar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan yang wajib bawa karajuan kini kok saya menjalan siang itu ala buku kan. Itu salah dapat lo awak ampunan dari puasa yang awak lakukan. Padahal itu kewajiban awak. Tapi dengan puasa yang awak lakukan, ternyata awak diampuni. Kemudian masuk malamnya, man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawih berjamaah ataupun mungkin salat tarawih awak seorang di rumah awak, tapi ketika kita sudah melakukan ibadah atau salat malam di malamnya Ramadan, maka telah diampunkan dosa awak sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Begitu banyak ampunan-ampunan yang Allah berikan pada bulan ini. Maka wajar ketika ada hadis Bu, mungkin awal pernah dengar loh, rohima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan fala yughfar. Celaka
Celaka seseorang yang Allah masuknya ke Ramadan tapi mungkin dia nak menggarati pentingnya dan kemuliaan bulan Ramadan ini. Beko lah lewat Ramadan kok, tapi akhirnya dia nak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi. Nah, kalau rugi jadi apa? Rohima, celaka ya Rasulullah. Nah, karena dalam agama ini tidak ada kesempatan atau kita tidak diberi ruang untuk tidak tahu diri oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia kesempatan sebuah Ramadan Pak, sama orang awi mungkin bu. Orang awi ini kok di tengah padang pasirnya dehidrasi mana nyuk para luaya. Ditawaran aja kan nyok. Nak minum ada, kan nak tahu diri nama tu Pak. Kau bahasa ekstrimnya lah. Sama jawab gini, awak butuh sekali ampunan Allah, awak butuh sekali keberkahan dan hal-hal baik karunia-karunia Allah. Inilah Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dak awak raih ampunan Allah, dak awak raih keberkahan, dak awak manfaatkan, awak anggap bulan Ramadan kok ada bulan-bulan lain. Kan semua orang awak yang dia kira aja tapi nak minum ini. Makanya wajar ketika Rasulullah mengatakan rohimah celakalah seorang hamba yang ketika ia masuk bulan Ramadan, keluarnya dari bulan Ramadan tuh ternyata ia menjadi orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini adalah hal-hal yang perlu kita maknai ulang Ramadan Pak, karena mungkin juga penutup pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tulisan yang menurut kami menarik Pak untuk memaknai supaya lebih dalam memaknai pentingnya dan awak bisa lebih menghargai bulan Ramadan ini. Dituliskan atau diceritakan juga ada lebih kurang 3 alasan mengapa Allah masih izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ada setidaknya 3 alasan mengapa ternyata Allah masih izinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, Allah ingin menaikkan derajat kita. Karena Anda orang yang soleh Pak, mudah-mudahan kita semua adalah orang yang Allah jaga dalam ketaatan, Allah jaga dalam kesolehan. Andai awak adalah orang yang baik dalam ketaatan awak, maka Allah pertemukan mungkin ini menjadi Ramadan terakhir kita. Karena awak tahu umur aku, awak tahu umur awak tak sampai awak kayak taiko jadi Ramadan terakhir awak. Tak alhamdulillah sepunya Ramadan selanjutnya. Tapi andai ini menjadi Ramadan terakhir kita, maka Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Andai orang soleh, maka Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan agar kita lebih dapat menaikkan derajat kita dengan bertemunya kita dan bisanya kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu orang yang pertama Pak. Ini orang soleh, Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allah inginnya lebih menaikkan derajatnya sebelum mereka kembali kepada Allah. Dan ada orang yang kedua dijelaskan. Alasan Allah mempertemukan seorang hamba dengan bulan Ramadan itu adalah mungkin seorang hamba tadi ibadahnya masih biasa-biasa saja. Di bulan-bulan lain amalannya masih pas-pasan. Andainya beko iko menjadi Ramadan terakhirnya, takuinya masih alun jaleh statusnya tak surga nya kok amalannya tanpa pas-pasan kan. Nya mungkin latangan tapi alun maksimal. Maka Allah pertemukan ia dengan bulan Ramadan ini. Apa yang Allah inginkan? Mudah-mudahan ia bisa memaksimalkan Ramadan sehingga nanti andai Ramadan telah berlalu, derajatnya yang tadi tanggung Pak, termasuk surga, termasuk neraka jadi lebih aman. Tapi yang paling naudzubillah kita semua berlindung kepada Allah, orang ketiga alasan mengapa Allah masih izinkan ia bertemu dengan bulan Ramadan. Apa tuh Pak? Orang yang Allah biasa bermaksiat, orang yang jauh dari Allah, yang ketika di bulan-bulan lain ibadahnya kurang, maksiatnya kancang gitu, maka ia juga tak pernah bisa menghargai modemanya bermaksiat di bulan lain, modemnya bermaksiat di bulan Ramadan. Padahal kalau sampai tadi nabu Allah sendiri memuliakan Ramadan ini dengan minimal Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah memuliakan Ramadan, Rasulullah memuliakan Ramadan. Tapi anda yang ke manusia yang tak memuliakan bulan Ramadan kok masuknya ke bulan Ramadan itu Allah izinkannya masuk bukan karena apa-apa, tapi Allah ingin anda ingin menjadi Ramadan terakhirnya, ia tidak bisa menghargai Ramadan, maka ketahuilah itu akan justru akan memperburuk keadaannya nanti di hadapan Allah SWT. Jadi ada 3 kelompok Pak. Mudah-mudahan kelompok yang pertama aku, mudah-mudahan awak dihitung orang yang soleh, Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, awak bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk menaikkan derajat kita. Nah, atau minimal jadi orang yang kedua lah Pak. Masuk bulan Ramadan di amalan pas-pasan, tapi Allah berikan kita kesempatan untuk menaikkan derajat kita dari biasa-biasa menjadi orang yang diampunkan, menjadi orang yang lebih mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tapi naudzubillah kita menjadi orang yang ketiga Pak. Orang yang sebelum masuk Ramadan nak paham dengan bulan Ramadan kok yang meremehkan, bagaimana masih di
siang hari bulan lain mau ditulis maksiat di siang hari bulan Ramadan, mau maju bermaksiat di malam bulan Ramadan bulan lain, mau ditulis bermaksiat di malam Ramadan. Tuh ketahuilah itulah kecelakaan, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari orang-orang yang tidak paham. Awak sadolanya ini menjadi orang yang begitu paham, orang yang memaksimalkan Ramadan nabu, dan dia bantu anak ketek kan. Anak ketek itu nak paham berlian nabu. Akhirnya tidak bisa menghargai berlian. Tapi awak sadolanya kini Allah berikan kesempatan bulan Ramadan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadilah kita sebagai orang yang berilmu. Jadilah awak sebagai orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan awak benar-benar menghargai kesempatan yang Allah berikan. Awak nak tahu Pak, bisa di Ramadan terakhir awak atau bisa di alhamdulillah Allah masih izinkan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Nah, tapi untuk yang saat ini kita hadapi, Ramadan yang sudah kita mulai, maksimalkanlah Pak. Kalau Ramadan tahun pertama masih biasa-biasa saja Pak, masih harus sadar awak lah. Nah, mumpung awak bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini, maksimalkan dengan sebaik-baiknya Pak. Nah, jangan sampai menjadi orang celaka. Bagaimana awak di tahun patang baca Quran biasa-biasa saja, sholat biasa-biasa saja. Kini kok pahami banyak kok kesempatan awak masih ternyata Allah izinkan kita bertemu Ramadan, maksimalkan dengan sebaik-baiknya, baik itu tilawah Al-Quran kita, baik kedekatan kita dengan Allah dalam sholat, ibadah-ibadah lainnya, dan maksimalkan juga puasa kita sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka mungkin itulah yang dapat kami bagikan pada subuhnya berkah ini kepada Allah SWT. Banyak maaf tentunya jika ada kata yang tidak tepat, banyak kata yang salah juga tentunya. Kami mohon maaf kepada Allah, kepada Bapak Ibu umat Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah kami minta ampun tentunya. Bila taufik wal hidayah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.